Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat udara yang kami hirup, kehidupan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan semalam telah berlalu, kami bisa istirahat. Dan kami serahkan seluruh kegiatan kami, seluruh rencana-rencana kami hari ini. Tuhan menyertai perjalanan kaki kami. Tuhan buat kami berhasil dan beruntung. Tuhan beri kami hikmat, kekuatan, solusi. Penyertaan-Mu membuat kami damai dan tenang. Kami sadar akan ada masalah dan tantangan, tapi bersama Tuhan kami bisa lewati. Berkatilah semua umat-Mu yang mengikuti Menara Doa, dimanapun mereka berada. Terberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus ada kuasa yang menyembuhkan, yang bodoh diberikan hikmat bijaksana. Kami percaya dalam Tuhan Yesus ada ketenangan, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang kami terima. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bawa syukur kami Tuhan dalam tangan-Mu. Kami pandang wajah-Mu Yesus. Amin. 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 Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin Tuhan. Kembali kami mau katakan, bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau penolong kami yang setia Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersyukur. Keluarkan suaramu. Katakan, kami tetap percaya. Kami tetap percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Kuasa-Mu sedang bekerja. Di saat kami berdoa, kami percaya Engkau bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Setiap kami diberkati Tuhan. Mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang berharap, mereka yang menaruh harapan hanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur segala yang terjadi. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, buat segalanya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami diberkati dengan firman Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkan firman, supaya setiap firman menjadi berkat kehidupan bagi kami. Kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang ketemu Bapak Ibu di pagi hari ini. Hari ini sebelum saya membawa temanya, saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa memberikan subscribe, like, share, and comment. Dan saudara bisa terlibat di dalam pemberitaan firman ketika Bapak Ibu membagikan link ini kepada banyak orang. Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan tema memulihkan hubungan. Memulihkan hubungan yang sudah terhilang. Memulihkan hubungan suami istri. Memulihkan hubungan orang tua dengan anak-anak. Anak-anak dengan orang tua. Sesama anak-anak sudah banyak hubungan juga terhilang. Saya rindu setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Yang bisa memulihkan hubungan yang dingin menjadi hangat kembali. Sangat penting hubungan yang kuat. Hubungan yang dalam, hubungan yang erat di dalam suami istri. Kalau hubungan erat suami istri, percayalah otomatis hubungan anak-anak dengan orang tua pun akan erat. Hubungan antar anak-anak pun akan erat. Jadi kunci hubungan ada pada hubungan pasutri, hubungan pasangan suami istri. Sering sekali hubungan suami istri sudah makin dingin, beku, jarak makin jauh. Emosional, perasaan tidak terhubung lagi. Komunikasi yang tidak ada lagi. Tidak ada lagi bicara dari hati ke hati. Tidak ada lagi bicara enak satu sama lain. Mereka sibuk bekerja, sibuk pelayanan, sibuk dengan dunia ini. Mereka bagaikan dua pribadi yang beku, tidak ada hubungan. Mereka sudah terpisah sebelum berpisah. Hari ini saya rindu kita mendengarkan firman Kejadian 2 ayat yang ke-24. Dikatakan Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, pernikahan bukan hanya tentang hidup bersama, tetapi tentang keterhubungan yang mendalam. Dalam bahasa Ibrani kata bersatu berasal dari kata dabak. Dabak yang berarti melekat erat, menempel kuat seperti lem. Artinya sejak awal Allah merancang pernikahan sebagai hubungan yang saling melekat secara emosional, spiritual, dan fisik. Saudara, ini adalah desain Allah. Menginginkan hubungan suami istri itu dalam, melekat, erat, seperti lem, tidak terpisahkan. Mungkin jarak boleh jauh, tapi hubungan tidak terpisahkan oleh jarak. Hubungan tidak terpisahkan oleh situasi, karena mereka sudah dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hubungan yang erat antara suami dan istri, hubungan yang dalam istri dengan suami. Ini sangat penting, melibatkan doa, pembacaan firman, ibadah. Ibadah bersama, doa bersama, pembacaan firman bersama. Percayalah ketika suami istri berdoa, suami istri baca Alkitab, suami istri beribadah dan bergandengan tangan, suami pegang tangan istri, istri pegang tangan suami. Di saat itu hubunganmu sangat erat, hubunganmu sangat akan lebih kuat karena melibatkan Tuhan di dalam hubungan. Tidak ada lem yang paling hebat selain kasih Kristus. Kalau suami istri dipersatukan oleh kasih Kristus, mereka akan melekat terus. Mereka akan erat, tidak bisa dipisahkan. Tidak ada yang bisa memisahkan suami istri, baik kemiskinan, masalah perselingkuhan, masalah-masalah kekerasan, masalah NPD yang orang katakan banyak karena NPD mau cerai. Ini yang salah. Bahkan terlalu cepat mendiagnosa pasanganku NPD hanya karena suamimu marah-marah kau bilang NPD.
jangan terlalu cepat mendiagnosa NPD. Karena NPD itu adalah tugas dokter spesialis jiwa, psikiater, mendiagnosanya. Sekarang tren, sikit-sikit orang bilang pasanganku NPD, aku punya hak untuk bahagia, kami mau cerai. No, Alkitab tidak pernah mengizinkan perceraian kecuali kematian, karena kematian. Tetapi mereka tidak kuat lagi melekat. Mereka tidak kuat lagi bersama. Alasan mereka, kami nggak kuat lagi bersama. Kalau kami bersama, kami akan bertengkar, melukai, menyakitin. Dan akibatnya mereka memilih cerai. Ini pilihan yang salah. Ada banyak orang Kristen terpapar dengan sosial media yang mengakibatkan mereka memilih jalan pintas yang salah. Mereka mau bercerai hanya alasan suami selingkuh, istri selingkuh. Hanya karena alasan masalah suamiku pemarah, NPD, orangnya egois, mau benar sendiri. Ingat, itu pilihanmu. Ketika menikah, itu pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus berani memikul salib di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan pasti ada benturan, pasti ada persoalan, pasti ada yang namanya kesalahan, kegagalan. Tetapi kalau kita disatukan oleh dasar kasih Kristus, dasar saudara kuat, tidak akan mungkin cerai. Tidak akan mungkin cerai. Kenapa? Karena kasih Kristus adalah dasar pernikahan Kristen. Itu dalam Efesus 5. Sehingga tidak mungkin ada bisa perpisahan, perceraian, kalau dasarnya batu karang yang teguh. 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, siapakah batu karang itu? Batu karang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita meletakkan dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan bahwa dasar hidup kita adalah batu karang. Batu karang yang teguh. Batu karang adalah Tuhan Yesus. Dasar pernikahan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Percayalah, badai boleh datang, pencobaan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi pernikahan akan tetap kuat, tetap akan teguh. Itu kalau orang dunia sekarang sedikit selingkuh pasangan mau cerai, sedikit marah-marahan bertengkar mau cerai, sedikit mengesalkan mau cerai. Tetapi dasar Kristen tidak boleh bercerai kecuali karena kematian. Saudara, namun dalam kenyataan banyak pernikahan tidak hancur karena pertengkaran besar. Pernikahan seringkali tetap berjalan secara administratif. Tetapi hubungannya mereka menjadi dingin dan jauh. Orang masih tinggal satu rumah, tetapi jarang berbicara dari hati ke hati. Tidak lagi saling memahami, tidak lagi merasakan kedekatan. Dengan kata lain, pernikahan mereka tidak retak, belum pisah, tetapi koneksinya sudah terputus. Ini yang banyak sekali. Mereka tinggal satu rumah atau bahkan satu kamar, tapi mereka sudah tidak terhubung lagi. Tidak ada lagi bicara dari hati ke hati. Tidak ada lagi yang namanya kejujuran. Tidak ada lagi yang namanya sentuhan fisik. Tidak ada lagi namanya saling memperhatikan satu sama lain. Tidak ada lagi yang namanya saling sayang satu sama lain. Tidak ada lagi saling percaya satu sama lain. Ini yang kehilangan banyak orang. Jadi mereka sebenarnya sudah mengalami keterputusan hubungan. Emotional disconnection. Sudah tidak terkoneksi. Mereka satu rumah, tapi mereka tidak saling bicara dari hati ke hati. Mereka tidak saling percaya satu sama lain. Mereka seperti mesin yang sibuk mencari uang, mencari dunia ini. Tapi mereka dingin. Tidak ada pelukan, pujian, perhatian, kehangatan. Aku berdoa setiap saudara, Bapak Ibu, ambillah waktu. Utamakan keluargamu. Setelah Tuhan, keluarga, baru pekerjaan. Pasanganmu, suami, kasihlah waktumu jeda. Perhatikan wajah istri. Perhatikan perasaan istri. Perhatikan kebutuhan istri. Empatilah dengan istrimu. Istri, cobalah perhatikan wajah suami. Perhatikan kebutuhan dia. Kalian dipersatukan untuk saling melengkapi, saling memperhatikan, saling mendoakan. Tidak ada suami yang sempurna,
Tidak ada istri yang sempurna, tapi ada kasih Tuhan yang sempurna. Semua kita sedang belajar dalam pernikahan. Tidak ada yang tamat. Semua kita terus sedang on proses menuju kesempurnaan itu. Saya sendiri pun terus belajar mengaplikasikannya. Sebelum berangkat ya istri saya peluk, saya cium, saya doakan, saya perhatikan. Hal-hal yang bisa saya lakukan, membantu istri cuci piring, nyapu rumah, buang sampah, dan lain-lainnya. Artinya saya belajar berbagi beban dengan istri. Saya mengasihi dia. Saya sadar bahwa dialah teman tuaku, teman sampai aku mati. Sehingga aku harus membuat istri lebih prioritas dibandingkan kegiatan lain. Saya berjuang melakukan dia ada pada posisi yang sangat penting dalam hidup saya. Demikian juga istri, buat suamimu posisi penting. Hormati suamimu, jangan bentak suamimu, jangan kasar kepada suami jangan kasar kepada istri. Perhatikan, kalau keterhubungan suami istri kuat, maka hubungan anak-anak dengan orang tua kuat. Anak-anak itu akan melihat apakah ayah ibuku saling mencintai, saling mengasihi, saling romantis, saling sayang, saling berbahagia. Kalau suami istri mempertontonkan hubungan yang bahagia, hubungan yang saling romantis, saling sayang, saling memperhatikan, saling support, saling mendoakan, lihat anak-anakmu diberkati Tuhan. Anak-anakmu akan mencontoh teladanmu. Dan hubungan anak-anak dengan orang tua pun akan erat, akan dalam. Dan tanpa Bapak Ibu sadari, menantu-menantumu pun nanti akan mencontoh teladanmu. Sehingga keluargamu mengalami keterhubungan yang baik. Saya menangani ada banyak suami istri yang dingin. Tidak ada hubungan yang erat. Mereka sudah jauh jaraknya. Dan saya melihat anak-anak mereka juga hubungan dingin. Anak-anak ada yang pro ayah, ada yang pro ibu. Anak-anak mereka juga dengan pasangan mereka nanti akan mencontoh pola yang dingin ini. Kenapa? Karena tidak hangatnya, tidak eratnya hubungan suami istri. Aku berdoa Bapak Ibu, sambil mungkin Bapak Ibu lagi bawa mobil, lagi sedang jalan-jalan, lagi sedang golek di rumah sakit mungkin, atau di hotel, atau lagi berobat di rumah sakit. Mendengarkan firman ini memberkati saudara. Sering orang salah prioritas. Orang sibuk dengan uang, harta, pekerjaan. Pulang ke rumah suasana dingin, suasana neraka, amarah-marahan, diam-diaman, bentak-bentakan. Apalah enaknya rumahmu yang mahal kalau tidak ada suasana yang hangat, tidak saling mengasihi, tidak saling memperhatikan, tidak saling mencintai. Saudara, demikianlah firman ditaburkan pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu untuk mengutamakan hubungan yang lebih erat dengan pasangan. Dengan memberikan waktu yang berkualitas, memperhatikan pasangan, mulai berkomunikasi dengan hati ke hati, mendengar pasangan tanpa dipotong, mendengarkan sampai selesai, mendengarkan dengan hati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mau berdoa buat setiap pasangan suami istri, supaya mereka hubungannya hangat di dalam kasih Kristus. Mereka saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendukung, saling memaafkan, saling menundukkan diri. Kiranya pasangan suami istri bisa dipulihkan. Kalau hubungan suami istri, hubungan ayah ibu dipulihkan, maka hubungan anak-anak dengan orang tua dipulihkan. Hubungan anak-anak dengan anak-anak dipulihkan. Sangat penting suami istri menyadari mereka menjadi role model, menjadi teladan di dalam pernikahan anak-anak mereka ke depannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, siapapun pasutri yang mendengarkan ini, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Supaya mereka bersatu sampai kematian memisahkan mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit angkat tangan kananmu, taruhkan di bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
bagian tubuhmu yang sakit, diurapi Tuhan, diangkat Tuhan sakit penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus diangkat sakit penyakitmu. Semakin hari engkau makin sehat. Perkatakan dengan iman, aku sehat, aku sembuh, walaupun masih sakit. Tuhan Yesus berkati jamaah. Obat-obat yang mereka makan, urapi tenaga medis rumah sakit yang mereka kunjungi. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang kesusahan masalah keuangan, ekonomi. Tuhan tolong mereka, beri hikmat, kekuatan, semangat, kerajinan, ketekunan, evaluasi diri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang membutuhkan penjualan rumah, penjualan tanah, Tuhan pertemukan mereka dengan orang pembeli. Kami berdoa bagi anak-anak yang mau ujian, anak-anak yang mau mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka tulis di dalam kolom-kolom YouTube ini, diberkati Tuhan, dijamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun, kapanpun mereka yang menuliskan di kolom-kolom ini, Tuhanlah yang menjawab. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu, bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan menyertai melindungi engkau, menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan buat engkau berhasil dan beruntung. Naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin. Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe-lah. Bantu di-share link ini kepada banyak pasutri supaya mereka terberkati. Dan Bapak Ibu yang sudah mendukung kami dalam menabur, baik dukungan dana, doa, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang ingin konseling dengan saya, tapi konselingnya tidak bisa call langsung, tapi bisa di chat di 0811 63 7347. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa besok jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.